Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Aisyah Fatia Nadia atau biasa dipanggil Nadia. Aku dari kelas 9 SMP IT Mutiara Rahmah dari angkatan 6. Cita-citaku ingin menjadi ahli gizi. Dulu sebelum masuk SMP IT Mutiara Rahmah, aku belum terlalu paham tentang astronomi. Dan sekarang menjelang kelulusan, banyak hal yang aku pelajari di SMP IT Mutiara Rahmah. Salah satunya ya astronomi itu sendiri. Yuk dengerin kisah perjalananku di SMP IT Mutiara Rahmah. Happy watching guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Mutiara Rahmah. Kali ini kita ada di edisi cerita kami khusus untuk kelas 9. Saat ini kita sudah bersama dengan tamu kita atau guest star kita, yaitu kakak kelas 9 Nadia. Silakan diperkenalkan dirinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fatia Nadia atau biasa dipanggil Nadia. Saya tahun ini insya Allah umurnya 15 tahun. Saya dari kelas 9 SMP IT Mutiara. Oke, terima kasih Kak Nadia. Nah, Kak Nadia ini sebelumnya sudah pernah jadi guest star juga ya untuk podcast Ramadan ya, Siar Mara bersama dengan Kak Mutiara Rahmah. Kak Mutiara ya. Yang dimana Kakak Mutiara tuh juga bahas tentang prestasi ya. Iya, betul. Oke, gimana nih Kak Nadia? Gimana kabarnya? Ini kan habis liburan ya. Gimana liburannya dong? Boleh diceritain? Alhamdulillah, liburan kali ini agak menarik. Karena biasanya kan liburan lebaran itu cuma keliling di sekitaran Balikpapan, keluarga Balikpapan, atau enggak paling jauh di Samarinda. Tapi kali ini kami sekeluarga pergi ke rumahnya kai saya di Kalimantan Utara, lebih tepatnya di Tanjung Selor. Kalimantan Utara ya, jauh ya. Jauh. Jadi satu keluarga semuanya pergi ke sana. Keluarga inti saja. Oh, keluarga inti saja. Berkumpul di rumah kai ya tadi ya? Iya, mau ke rumah kai. Oh, ke rumah kai. Oh, Masya Allah. Seru berarti ya liburannya ya? Tidak terlalu sih sebenarnya, karena di situ kayaknya nggak ada, ternyata lagi pergi. Oh begitu. Jadi berniat untuk ke rumah kai tapi kayaknya malah nggak bertemu ya. Tapi kadarullah ya. Tapi alhamdulillahnya situ kai itu tinggal sama tante saya juga, adiknya Umi. Jadi ketemu aja dengan keluarga yang lain. Oke. Apakah ini pertama kalinya ke Tanjung Selor nih Kak? Ini ketiga kalinya. Sudah ketiga kalinya. Tapi sudah lama, dari 6 tahun yang lalu saya baru ke sana lagi. Oh, jadi setelah sekian lama akhirnya bisa kembali ke Tanjung Selor. Seru berarti ya, lumayan ya. Nah, terus gimana dengan pengalaman masuk pertama ke sekolah setelah libur panjang nih Kak? Pengalamannya ini kan sebenarnya harusnya dari Rabu ya masuknya, karena lebih halal itu. Betul. Ya. Tapi karena perjalanannya itu memang lama, perjalanan dari Tanjung Selor ke Balikpapan ini. Jadi saya izin untuk pergi di sana dulu. Oh, kemarin sempat izin ya, berarti extend ya liburnya ya. Jadi masuk libur langsung belajar gitu kan. Langsung belajar. Sebenarnya kita mulai dari Rabu ya. Iya. Agak shock sedikit atau gimana langsung belajar? Ya, sudah biasa sih. Sudah biasa. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, berarti sekarang ini karena dia sudah ada di semester 2 ya. Iya. Kelas 9. Sibukannya apa aja sih Kak kalau kelas 9 itu, boleh diceritain dong? Kalau kesibukan saya sehari-hari sih lagi fokus untuk munakosya. Saya kan mau ngejar kemarin kan, jadi saya ada kemarin sibuk untuk memperbaiki hafalan. Di bulan Mei ya, insya Allah ya. Jadi sibuknya lebih ke munakosya. Terus ada lagi nggak Kak kegiatan selain munakosya?
lagi sibuk itu juga tugas komputer kan sudah mulai ada tugas akhir-akhir itu kan. Nah itu sih Project terakhir ya. Tugasnya apa tuh kalau tugas komputernya kemarin? tugas komputer ini kita buat aplikasi tapi kan berkelompok. Kakak buat aplikasi apa? Boleh diceritain dong? Kita kan kemarin itu aplikasinya itu temanya itu diacak kan. Kita dapat tentang ilmuwan muslim. Oh, berarti sejenis ensiklopedia tapi bentuknya itu aplikasi gitu ya. Dan isinya itu tentang ilmuwan muslim. Masya Allah. Oke. Sejauh ini proyeknya sudah berjalan sampai mana Kak? Boleh diceritain dong? Oh, sejauh ini sudah hampir mau selesai. Sudah mau Tinggal selesai. dimasukkan materinya, PDF materinya ke aplikasinya. Nah, berarti aplikasinya ini bentuknya APK gitu ya? Iya, Nanti bisa diinstal di kurang HP. seperti itu. Oh, di HP saja atau bisa di laptop juga Kak? Setahu saya sih bisa di HP dan bisa di laptop juga sih. Oh, jadi setahu kedua saya. device itu bisa ya? Keren banget. Oke Kak. Nah, karena dia ini sebenarnya adalah murid pindahan ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kakak ini bersekolah di pondok ya? Iya di pondok. Pondok Jawa bukan? Bukan Oh, di bukan. Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Iya. Oke. Nah, terus akhirnya pindah ke sini gitu ya. Boleh diceritain dong Kak proses adaptasinya dari sekolah yang lama dengan sekolah yang baru. Terus gimana sih bisa akhirnya bergaul sama teman-teman yang sekarang? Itu proses adaptasinya gimana? Susah atau mudah? Diceritain ya Kak ya. Nah, iya sih. Sebenarnya bisa dibilang agak sulit ya. Oh, di awal ya. Soalnya kan mereka ini agak berbeda. Saya merasa kayak lebih berbeda dari teman-teman saya di pondok dulu kan. Oh, beda. Beda gitu vibes-nya mereka menanggapi suatu masalah misalnya itu agak berbeda gitu, dan juga pandangan-pandangan terhadap sesuatu hal gitu. Dan jadi saya itu kadang-kadang kayak culture shock gitu. Oh, ada culture shock-nya ya. Culture shock. terjadi. Oh, bisa ya di sekolah kayak gini gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam pertemanan gimana? Apakah sulit untuk berteman dengan teman-teman barunya? Kalau sulitnya enggak sih, karena mereka juga survive ke saya gitu, kayak ngajak-ngajak dan berarti, senang gitu sama saya. Jadi sekarang sudah ini ya berteman dengan baik Iya, ya dengan teman-teman, alhamdulillah. Dan juga sudah berhasil adaptasi ya Iya, dengan budaya dan gitu. tadi katanya ada culture shocknya gitu ya. Ya mungkin beda ya antara di pondok juga dengan di sekolah. Gitu. Tapi apa yang sama nih kalau dari sekolah dan juga pondok nih? Ya yang jelas dari hafalan Quran juga sih, Hafalan tapi Qurannya. pelajaran Islam, kita mempelajari Pelajaran Islam betul, kan, sama-sama ya. gitu. Jadi mungkin kalau dibilang culture shock ya culture shocknya mungkin karena ada beberapa pelajaran yang berbeda juga mungkin ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, terus sulit nggak sih Kak ngejar ketertinggalan? Misalnya ada beberapa pelajaran yang nggak diajarin di pondok itu dipelajarin di sekolah ya. Mungkin salah satunya adalah astronomi, betul. Oh iya. Ya, sulit nggak sih Kak mengejar ketertinggalan gitu? Kalau menurut saya sih nggak terlalu sulit sih ini, soalnya ada teman-teman juga yang bantuin. Oh, dibantu juga sama teman-teman Dikasih ya, Masya tahu, Allah. Jadi sharing juga mereka Iya, ya. alhamdulillah. Oke. Nah, terus kenapa sih Kak milih untuk pindah ke sekolah Mutiara Rahmah dari sekolah yang lama? Oh, ini sebenarnya ceritanya itu agak sedikit panjang gitu, Miss. Oke. Awalnya itu saya ini kan keluar dari pondokan itu karena suatu hal. Oke. Terus setelah itu awalnya saya itu cuma mau untuk ambil paket gitu namanya supaya kejar bisa dapat paket ijazah. gitu. Terus di situ abi saya itu rekomendasi gitu, kayak ngasih tahu Pak Fatah itu ada loh sekolah yang sekolah Mutiara Rahmah itu gitu. Mending kenapa nggak ada dimasukin ke situ Masuk ke aja situ. supaya bisa ngajar dan bisa punya teman banyak juga kan, nambah teman. Baru karena di situ saya pasrah aja, ikut aja apa yang orang tua Awalnya ngikutin pilihkan. Abi ya berarti ya. Orang tua pilihkan, ya sudah saya ikut aja, sudah nggak apa-apa Bi, terserah, yang penting aku sekolah gitu. Oke, terus apa sih yang bikin sekolah ini spesial menurut Kakak dibandingkan dengan sekolah yang lain? Sekolah yang spesial menurut saya itu di sini tuh apa ya? Di sini tuh lebih ada astronomi, ada yang pelajaran Banyak kayak pelajaran-pelajaran gitu. yang beda gitu ya, nggak diajarkan di tempat lain. Iya, dan baru untuk sekolah-sekolah yang sudah saya lalui, ini adalah pulang yang paling lama juga sih. Oh, pulang yang lama. Gitu. Iya, karena kita sistemnya full day ya. Iya. Terus apa lagi Kak? Dan kurang lebih lumayan lama lah istirahatnya, banyak lah Oh, istirahatnya menurut banyak. saya. Ya, tadi kan karena pulangnya juga lama, istirahatnya juga pasti Iya, lebih lama ya. alhamdulillah. Biar untuk recharge energinya gitu. Oke,
Oke, ada lagi Kak? Segitu aja sih. yang Segitu saya aja. rasa. Oke, terima kasih. Nah, momen apa sih selama kakak bersekolah di sini tuh yang bikin kakak merasa bangga? Merasa bangga atau merasa senang? Senang, bangga, atau merasa kayak wah ternyata saya bisa ya gitu. Oh, saya sih lebih senang kemarin pas Asrokem sih. Oh, ketika ikut itu Asrokem. itu seru banget nyata, seseru itu ya sama mereka gitu. Boleh diceritain dong Kak kegiatan Astrokem yang bikin kakak merasa wah ini seru, paling seru nih apa? Terus Kan ada beberapa ya kegiatannya ya di Astrokem iya. ya. Di situ kita kita yang sama kayak coach itu nah. Oh oke, itu Nah, LDK itu ya, sih. latihan dasar Itu. kepemimpinan. Itu Oke. mah yang seru soalnya beneran mendidik banget sih saya bener rasa. banget. Berarti kayak merasa ini ya dapat inspirasi gitu ya. Ya banget ya seru itu ya. Yang sama kakak-kakak outbound kemarin tuh ya. Iya benar Oh, sekali. nah, itu paling seru. Iya. Yang kedua apa nih yang paling seru? Paling seru kedua. Yang paling seru ya pas waktu istirahatnya ya. Kan kita Sama teman-teman. bisa buat video-video bareng. Ya, sebelumnya pernah ikut camping atau kegiatan astro seperti ini nggak Kak? Bukan astro sih, cuma sekedar rihla ilmiah gitu aja. Oh itu di sekolah sebelumnya ya? Iya. Oh gitu. Oke. Jadi ini pertama kalinya ikut Astrocamp ya tahun Iya. kemarin ya? Dan terakhir juga nih Miss. Iya sayangnya itu tahun terakhir ya. Gak apa-apa mungkin next time kalau misalnya sudah lulus kan tetap bisa ikut lagi. Oh, iya, join. Masya Allah. Tetap alumni masih boleh ikut. Terus ada ikut kegiatan ini nggak Kak? Organisasi di sekolah? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya, soalnya saya juga baru kan Miss kalau langsung masuk. Iya, kayak kalau misalnya ekstrakurikuler nih, karena dia ini memilih kegiatan atau ekskul English Club. Nah, boleh diceritain dong Kak kenapa milih English Club? Oh, menurut saya kan English Club itu kan untuk belajar bahasa Inggris ya Miss ya. Bahasa Inggris itu zaman sekarang itu beneran jadi bahasa utama gitu. Kalau kita ke negara mana gitu, yang penting bisa bahasa Inggris udah mudah lah. Oh gitu. Ya, Bekal jadi, ya ceritanya. bekal ya. untuk Tambahan makanya ikut English Club. belajar. Oke. Boleh ceritain kegiatan apa aja sih yang biasanya Kakak lakuin selama ikut English Club? English Club ya kita kan pas itu ada listening, terus ada ada listening. tanya jawab gitu. Kalau yang saya dapat sih itu sih Miss. Oke, jadi Kegiatan. banyak latihan-latihan juga ya. Salah satunya listening, kemudian juga ada tadi speakingnya, ya tanya jawab sama teman-temannya gitu. Oke, nah terus ada nggak sih Kak momen yang Kakak lalui sama teman-teman di sekolah yang kayaknya Kakak anggap itu gak bakal Kakak lupain atau biasa disebut unforgettable moment gitu selama di sekolah di sini nih, meskipun mungkin nggak selama teman-temannya ya, kalau teman-temannya kan dari kelas 7 nih. Nah kalau Kakak ada nggak sih momen yang kayaknya Kakak bakal inget terus nih kayaknya sampai nanti udah lulus gitu? Yang paling kegiatan paling seru juga lah ya Miss. Yang kemarin kita bukber. Oh bersama. Itu seru banget. Saya kayak nggak bisa ngelupain deh kayaknya. Oh, kenapa tuh? Apa yang bikin Kakak merasa kayak kan bersamaan sering ya terjadi, maksudnya Iya sih. kita punya kalau orang-orang bilangnya bukber ya, buka bareng gitu atau buka bersama. Kalau di sekolah namanya bursaman, buka bersama teman gitu. Apa sih momen yang menurut Kakak kayak wah ini paling seru nih? Saya ngerasa kayak seru aja gitu pas Ramadan kita kumpul-kumpul gitu kan silaukuah gitu. Jadi menurut saya itu paling seru. Paling seru ya. Kegiatannya apa aja ingat ya Kak? Kita kan Kegiatannya dari jam berapa, jam 3 ya? iya. Sampai selesai tarawih ya. Iya lagi. Ya seru kegiatan kita sholat tarawih bareng, Sholat terus bareng, makan bareng. Makan kan. bareng pastinya. Itu sih. Iya, oke. Terus ada nggak momen yang nggak bisa dilupain bareng teman-teman dan guru-guru tadi selain Bursaman? Kalau Bursaman tuh kan yang paling baru ya, berarti baru pas bulan puasa kemarin Iya. nih, kayak masih Syawal nih. Ada nggak momen lain misalnya kegiatan outing class atau mungkin kegiatan sains? Oh, yang kemarin kita P5 tuh kita jalan-jalan bareng ke Kegiatan museum. P5 outing class ya, Iya, pergi ke itu. museum. Seru Oke. banget itu juga. Seru. Apa sih yang membuat seru dari kegiatan keluar sekolah, belajar di luar sekolah gitu? Di situ kan kita belajar sejarah bareng-bareng sama teman-teman juga. Baru kita nyanyi-nyanyi bareng juga di situ ada. Oh iya. Menurut saya itu seru sih. Seru, Dan ya. juga pertama kali sih pertama jalan-jalan kayak gitu sama satu kelas. Oh iya, itu. Tapi kan kegiatan tersebut ada ininya ya, pembelajarannya juga Iya. ya. Nah, tugasnya apa kemarin disuruhnya? Tugas buat makalah. Kalah. Laporan ya, Iya, laporan setelah laporan. kegiatan. Terus apa lagi?
terus pengamatan. sama ini ya video log gitu ya, Oh vlog. iya, kita disuruh buat video juga ya. Sempat wawancara juga ya. Oh iya, sempat, bukan saya itu. Temennya wawancara. Oke, nah Kak, kan udah kelas 9 dan ini tahun terakhir Kakak di sekolah ini. Ada bayangan nggak sih Kak mau lanjut ke sekolah mana setelah lulus? Ada sih Miss, saya ada rencana mau masuk SMA 1 atau enggak SMA 2, ada 2 pilihan. Oh, negeri berarti ya. Jadi anak Jadi anak negeri. awalnya sebenarnya saya mau mondok Miss. Iya, kenapa tuh Iya. ganti plannya, kenapa nih? Awalnya pas saya briefing nih sama ustazahnya, itu ternyata ada beberapa peraturan dan juga pola hidup di sana itu yang saya kurang cocok Miss. Oh gitu. Dan juga saya ini ada kayak alergi gitu kan Miss. Oh sih. Karena itu juga sebenarnya salah satu saya keluar dari pondok itu karena ada alergi. Jadi ada hal yang memang harus apa ya? Mungkin lebih cocoknya di rumah. Iya, gitu. benar sekali. Ada sesuatu yang kita memang kayak ya lebih cocok untuk di rumah dan bisa dekat sama orang tua Iya, gitu ya. Jadi kepinginnya tuh kalau nggak masuk SMA 1, SMA 2. Oke, semoga ya. Ya amin ya Allah. Amin. Semoga Semoga-moga. dipermudah. Oke. Ada jurusan nggak yang Nadia tuh pengenin? Pas nanti kuliah. Iya, Oh, saya pengen banget nanti masuk gizi. ahli gizi. Oh. Saya pengen banget masuk Universitas Gadjah Mada sih di Oh, UGM di itu. Jogja ya. Kan ada gizinya. Saya pengen banget ke situ. Ya, semoga ya, semoga dipermudah lah. Amin. Amin. Ya, oke. Jadi kepenginnya tadi masuk di SMA negeri dan kepengen melanjutkan untuk kuliah insya Allah di UGM ya. Amin. Ayo kita doain sama-sama ya sama Kak Nadia ya. Amin. Oke. Terus nih, tadi kan Kakak cerita sedikit ya kalau misalnya bakal munakosyah ya. Oh iya. Nah, sebelumnya tuh Kakak udah munakosyah di bulan apa kemarin Februari. tuh? Februari, betul. Dan ini ntar di bulan Mei munakosyah lagi. Amin. Berapa kali munakosyah nih Kakak nih? 2 kali berarti. 2 kali, selama kelas Februari 9. sama Maret. Nah, kalau yang bulan Mei ini mau munakosyah apa Kak? Munakosyah juz 4, 5, 6, 7 sama turjuman. 4, 5, 6, 7 sama Turjuman. turjuman. Berarti ada 5 ya? Iya. Duh, bismillah. Banyak sekali ya, Masya Allah. Semoga juga dipermudah nanti sama Allah ya. Amin. Oke, udah siap? Bismillah aja sih saya pasrahkan kepada Insya Allah ya. Jadi ntar lagi juga mau pramun dulu ya. Oh iya. Pekan depan berarti ya. Oh, bukan depan gak Miss? Iya, Masya Allah. Pekan depan insya Allah pramun dulu. Ntar kalau sudah lolos baru bisa ikut munakosyahnya. Itu ya. Semangat ya. Ya bismillah. Kelas 9 ini banyak sekali ya ceritanya. Oke. Program sekolah yang jadi favorit Kak Nadia itu apa sih? Program sekolah. Program sekolah kita kan ada banyak ya, misalnya ada kultum, kemudian ada sains, eksperimen sains, astro. Program apa sih atau AP5 juga, yang mana yang menurut Kakak tuh yang paling serak deh, yang lo paling suka deh yang ini gitu? Kalau menurut saya sih eksperimen sains. Eksperimen sains. Karena eksperimen sains itu kan kita ada bereksperimen gitu. Prakteknya ya. Ada prakteknya yang seru itu. Seperti kemarin buat tape singkong. Nah itu kan fermentasi ya. Iya, Oke, seru buat banget fermentasi. tuh. Serunya kenapa nih sambil makan? Iya, karena itu juga sih, Miss. Ya, begitu udah matang langsung dimakan. Iya kan ada hasilnya. Ada gitu. hasilnya. Ada lagi nggak selain itu? Yang sains kan banyak ya. Kemarin bikin tape, terus sebelumnya apa lagi? Ada buat itu juga tornado buatan. Oh, tornado, Dari air. simulasi tornado gitu ya. Oh, dari air. Itu sih yang paling menurut saya seru sih, Miss, eksperimen. Jadi nggak cuma belajar tapi langsung praktek gitu Iya, ya. yang seru. Paling seru. Oke. Terus nah ini yang terakhir nih, pesan untuk adik-adik kelasnya nih, kasih pesan dong. Kan udah cerita tadi ya, mulai dari ke liburan ke Kalimantan Utara itu ya, terus kesibukannya di sekolah dan juga program-program yang jadi favorit sama Kak Nadia nih. Boleh dong kasih pesan dan kesan deh, atau wejangan nih bahasanya. Kayak anu banget ya wejangan. Untuk adik-adik kelasnya nih yang mungkin masih kelas 7 dan kelas 8. Kan sama sibuknya ya, tapi mungkin lebih sibuk kelas 9 karena banyak kegiatan akhirnya gitu, proyek akhirnya. Silakan deh Kak. Ya pesan untuk kakak cuma semangat ya belajarnya, karena kita ini menuntut ilmu di sini.
Dan juga jangan lupa untuk selalu murojaah. Karena Al-Quran itu adalah penolong kita, nanti jangan lupa murojaah ya. Jangan lupa diulang hafalannya dan terus semangat untuk menambah hafalannya. Oke, terima kasih Kak Nadia. Itu pesan dari Kak Nadia yang sudah berusaha menghafal banyak juz ya. Ada 10 tadi ya? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Jangan pantang menyerah, terus murojaah, dan yang terakhir tetap semangat. Oke, terima kasih Kak Nadia sudah hadir bersama kami di sini. Sukses terus ya Kak ya untuk kedepannya. Sukses juga untuk kegiatan-kegiatannya yang terakhir hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Mutiara Rahma sudah menyimak podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.